Minggu Estomihi ini mau mengingatkan kita, apapun yang terjadi, apapun problem yang kau alami, seberapa besar pun hatimu begitu sesak mengalami keadaan yang di luar nalar pikiranmu, maka katakanlah Estomihi, jadilah bagiku gunung batu. Jadi kalau dikatakan Tuhan gunung batu bagi kita, dialah satu-satunya tempat yang membuat kita aman. Dialah satu-satunya tempat yang membuat kita selamat. Dialah Allah, tempat satu-satunya yang membuat kita tenang dari segala godaan dan cobaan dunia. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas madihita saluhutna. Amang inang yang dikasihi, yang mengikuti ibadah dari gereja ini dan yang mengikuti secara live streaming, kiranya Tuhan memberi kita hikmat dan sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan mengubahkan hati setiap pendengar. Firman Tuhan hari ini, pada minggu hari ini, yaitu Minggu Estomihi, tertulis dari surat 2 Petrus pasal 1 dimulai dari ayat 16 sampai ayat 21. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini dunia banyak dimunculkan informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya atau sering kita sebut dengan hoax, berita bohong. Ini salah satu yang sangat sekali banyak terdengar di berbagai dunia maya, dunia internet. Dan menjadi sebuah perenungan bagi kita semuanya di minggu hari ini yang akan dihubungkan dengan khotbah dari 2 Petrus 1. Di Minggu Estomihi. Saya mau mengajak kita dulu untuk mengetahui lebih dalam apakah nama Minggu Estomihi itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, setiap minggu nama-nama ini akan berbeda. Mungkin untuk para kaum pemuda, pengenalan akan nama minggu tidak terlalu penting bagi kita. Tetapi saya mau mengajak kita untuk menghayati nama minggu dan mengapa HKBP selalu memberi nama di setiap minggunya. Hari ini kita masuk yang disebut dengan nama Minggu Estomihi. Dan nama Minggu Estomihi ini memiliki maknanya.
Jika tim multimedia telah menayangkan, saya mau mengajak Bapak Ibu membaca apakah arti dari nama Minggu Estomihi. 1, 2, 3, silakan dibaca. Saya boleh minta hanya pemuda-pemudi yang membacanya. 1, 2, 3. Puji Tuhan, ada yang sudah menua rambutnya masih membaca. Masih merasa muda ya? Tidak apa-apa. Bapak Ibu saudara-saudari, inilah arti nama Minggu Estomihi. Jadilah bagiku gunung batu. Dan arti nama Minggu Estomihi ini harus benar-benar terngiang di dalam pikiran kita, karena tahun depan nama minggu ini akan hadir kembali. Tetapi tahun ini hanya 1 kali kita akan mendengarkan nama Minggu Estomihi. Dan sebenarnya ini adalah minggu-minggu rangkaian perenungan menuju kematian Tuhan Yesus sampai nanti kita akan memperingati Jumat Agung. Jadi kalau dikatakan Estomihi, jadilah gunung batu bagiku, tempat perlindungan bagiku, yang diambil dari Mazmur, kitab Mazmur. Ini mau mengingatkan kita di Minggu Estomihi ini, siapapun engkau Bapak Ibu yang hadir, saudara-saudari, bahwa Minggu Estomihi ini mau mengingatkan kita, apapun yang terjadi, apapun problem yang kau alami, seberapa besar pun hatimu begitu sesak mengalami keadaan yang di luar nalar pikiranmu, maka katakanlah Estomihi, jadilah bagiku gunung batu. Pada waktu itu tidak ada tempat perlindungan selain gunung batu. Dan kalau sudah ada gunung, pasti ada sedikit jalan, di situ orang akan masuk. Dan disitulah mereka bersembunyi dari musuh. Tidak seperti sekarang banyak tempat yang bisa dipakai untuk bersembunyi. Kalau dulu hanya tempat tertentu yang ada gunung batunya, disitulah orang bisa lari, bersembunyi supaya tidak dikejar musuh. Jadi kalau dikatakan Tuhan gunung batu bagi kita, dialah satu-satunya tempat yang membuat kita aman. Dialah satu-satunya tempat yang membuat kita selamat. Dialah Allah, tempat satu-satunya yang membuat kita tenang dari segala godaan dan cobaan dunia. Sekali lagi saudara-saudari, nama minggu ini mau mengingatkan kita semua, apapun yang sedang kita alami, Estomihi, Tuhan akan menjadi gunung batu bagi kita. Amin. Yang kemudian saudara-saudari, kita akan masuk ke dalam nats hari ini. Saya tadi mengajak kita, ada satu kata yang sangat sekali sering terdengar di dunia internet sekarang ini, dunia maya, yaitu hoax. Kata ini sering sekali terdengar seiring dengan perkembangan internet, teknologi, atau berita-berita yang begitu cepat diakses oleh banyak kalangan. Hoax ini Bapak Ibu sering dikatakan berita yang tidak bertanggung jawab. Berita bohong, kalau boleh kita katakan berita palsu yang tidak ada fakta dan kebenarannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hoax ini adalah berita bohong, sedangkan dalam Oxford English Dictionary, hoax adalah kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat, malicious deception. Jadi hoax memang berita yang tidak benar, itu intinya. Ternyata saudara-saudari, ketika kita mendengar kata hoax, oh itu hoax, kita langsung berpikir, oh berarti ini beritanya tidak benar. Ini hanya isu, ini bukan fakta. Berita bohong, sesat, tidak benar itu bukan hanya terjadi di zaman internet sekarang ini. Ternyata penulisan kitab ini, surat Petrus ini, di situ pada zaman penulisan surat Petrus terjadi berita hoax, ajaran sesat yang sangat banyak. Salah satu tantangan jemaat mula-mula pada waktu itu Bapak Ibu yang ada di kota Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ini adalah beberapa daerah yang banyak sekali tersebar berita hoax atau ajaran sesat atau berita bohong. Mungkin pemuda-pemudi yang suka menonton drama Indonesia tahu ya, salah satu nama kota yang ada di sini yang paling terkenal apa kira-kira? Kapadokia ya, It's My Dream. Masih ingat? Seringkali kota ini menjadi impian banyak orang setelah itu viral di sebuah drama Indonesia. Ternyata itu tertulis, kota itu tertulis dalam Alkitab. Salah satu kota yang pada waktu itu banyak sekali ajaran sesat,
Apa saja ajaran sesat yang ada pada waktu itu? Yaitu ajaran-ajaran yang mengatakan begini. Misalkan supaya Bapak Ibu lebih mudah membayangkannya, seolah-olah jemaat yang ada di beberapa kota ini banyak sekali ajaran yang datang. Misalkan kita yang di Keramat Jati ini mendengar firman Tuhan hari ini, tapi di luar sana banyak orang, oh tidak benar itu yang dikatakan pendeta, oh tidak benar itu yang dituliskan Alkitab. Nah, beberapa hal yang tersebar pada waktu itu berita bohong adalah yang mengatakan Yesus Kristus itu bukan Allah. Ada lagi ajaran sesat yang mengatakan Yesus Kristus itu tidak betul-betul bangkit dari kematian. Hoax itu, bohong itu, nggak ada itu. Mereka mengatakan ajaran sesat selanjutnya adalah Yesus Kristus itu nggak akan datang kedua kalinya. Percayalah, nggak akan datang lagi itu. Tidak ada parusia, tidak ada hari penghakiman. Lalu ada berita selanjutnya tuh, Yesus tidak akan datang menghakimi manusia. Yesus tidak akan datang menutup sejarah dunia, sejarah alam semesta. Jadi cerita tentang Tuhan Yesus itu, kematian kebangkitannya itu hanya isapan jempol belaka. Itu hanya sebuah isu, itu hanya sebuah dongeng. Inilah yang terjadi pada waktu itu. Membuat banyak jemaat Kristen di kota-kota itu kehilangan iman dan mulai meninggalkan Kristus yang dia percayai. Itu sebabnya khotbah ini disampaikan. Nats ini disampaikan untuk mengingatkan mereka apa yang telah kau dengar tentang firman Tuhan itu benar. Itu bukanlah sebuah kepalsuan atau bohong. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita baca ayat 16, Bapak Ibu akan mulai mengerti mengapa dimulai dengan kata demikian. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, karena kami memberitahukan kepadamu kuasa kedatangan Tuhan kita. Jadi dari ayat 16 kita tahu bahwa dulu banyak dongeng isapan jempol belaka. Lalu Petrus katakan, tidak, kami tidak memberitahukan itu. Yang kami beritahukan adalah kebenaran. Yang kami beritahukan adalah fakta, bukan hoax, tapi fakta tentang Yesus Kristus. Jadi ayat 16 pembukaan dari khotbah hari ini menjadi keterangan apa yang terjadi pada waktu itu. Lalu kita melihat Bapak Ibu apa yang dikatakan Petrus pada ayat 16 ini. Kami ini adalah saksi, katanya. Kami ini adalah saksi. Ayat 16 bagian C. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kalau diundang seorang saksi di pengadilan, dia adalah orang-orang yang harus benar-benar ada di lokasi TKP, kan begitu? Dia melihat dengan matanya sendiri, mendengar dengan telinganya sendiri. Kalau dia cuman, ya kalau tidak salah saya dengar dari si Anu, oh tidak bisa itu menjadi saksi. Saksi itu adalah hadir di lapangan, hadir di tempat kejadian perkara. Dan Petrus berkata demikian, ayat 16, aku ini saksi Kristus. Dia sendiri melihat Yesus bangkit, dia sendiri melihat Yesus terangkat ke surga. Dia sendiri melihat Yesus melakukan banyak keajaiban. Maka dia berani mengatakan, aku adalah saksi Kristus. Ayat 17, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan, kemuliaan ketika ada suara dari surga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapak Ibu mungkin mengingat cerita yang dituliskan yaitu Yakobus, Petrus dan Yohanes dalam Markus 9 ayat 2 sampai 13, mungkin nanti boleh dibaca di rumah masing-masing. Tapi kalau kita ingat ketika mereka diajak ke gunung, lalu di sana nampaklah dari surga Elia yang menurut mereka berpikir itu adalah halusinasi mereka, tapi ternyata memang itu adalah suatu suara dari surga. Dan bersama dengan Yesus ketika ada yang mengatakan suara dari surga, inilah anak yang kukasihi, maka Petrus hadir saat itu menyaksikan sendiri. Sehingga Petrus katakan ayat 16 dan 17, firman Tuhan ini kebenaran, bukan ajaran sesat. Bapak Ibu saudara-saudari, yang pertama dari poin ayat 16 dan 17, zaman sekarang banyak sekali kesesatan yang akan muncul. Apalagi firman Tuhan berkata, pada akhir zaman nanti ajaran sesat semakin banyak.
Mungkin pemuda-pemudi banyak di sini yang tahu Grammy Award yang baru ditampilkan, yang menjadi satu ajang luar biasa, dan ada satu penyanyi yang saya tidak akan sebutkan, tariannya, gerakannya, pakaiannya semua menunjukkan dia adalah penyembah satanik, penyembah setan. Sudah secara terang-terangan, secara internasional mengajak orang untuk menyembah setan. Hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari, ajaran sesat di mana-mana. Untuk Bapak Ibu yang memiliki anak-anak, kontrol mereka, makanya penting mengingatkan mereka pergi ke gereja dan membaca firman Tuhan. Kalau tidak, mereka akan tersesat. Karena kita tidak percis tahu apa yang mereka lakukan di luar. Dan untuk pemuda-pemudi di sini, yang saya lihat jumlahnya makin hari makin berkurang, dengan alasan mungkin hujan yang tak kunjung berhenti, atau dengan hadirnya live streaming. Di manakah keberadaan saudara-saudari? Saya mau sapa dulu dari live streaming ini. Minggu depan datanglah. Karena dengan kehadiranmu, maka hatimu semakin diteguhkan dan dikuatkan supaya tidak goncang oleh terjangan dunia. Ajaran sesat ada di mana-mana. Tapi yang lebih parah, ajaran sesat dari sekitar kita juga ada. Sudahlah, tidak usah diberikan, gak usahlah disampaikan, udah biar aja dia menderita. Padahal Yesus Kristus mengajarkan, kasihilah sesamamu, saudaramu. Itu salah satu ajaran sesat. Kadang karena hati, karena pikiran kita lakukan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita benar-benar mengimani bahwa firman Tuhan yang dituliskan ini adalah kebenaran. Hayati, hidupi firman Tuhan ini. Ini bukan tulisan yang seperti di Gramedia, bestseller, lalu di kemudian hari tidak menjadi buku populer. Dari tahun ke tahun Alkitab tetap menjadi buku populer karena memberitakan firman yang kekal sampai hari ini dan sampai kesudahan zaman. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi, saksi mata ini juga yang dikatakan dalam bahasa Yunani epostes, mau mengajak kita bahwa kita juga adalah saksi Kristus. Mungkin kita tidak seperti Petrus pada waktu itu ada di tempat melihat Yesus secara langsung. Tapi kita juga saksi Kristus yang merasakan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Saudara-saudari, bisakah menerjemahkan apa saja yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara? Apakah sedikit atau banyak yang saudara alami? Seberapapun yang saudara alami, beritahukan kepada banyak orang. Itulah yang tadi kita nyanyikan penghantar khotbah. Ku suka menuturkan cerita mulia. Kita menuturkan, menyampaikan melalui perbuatan kita. Kalau kita suka baca Alkitab, tapi sikap kita jahat pada orang, kita tidak menuturkan firman Tuhan. Hanya orang yang hidup bertumbuh dalam firman Tuhan yang melakukan perbuatan baik, mampu untuk mengasihi, mengampuni. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah kuasa firman yang kemudian akan diberitakan ayat selanjutnya. Ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya. Sekarang saudara-saudari, bagaimana caranya supaya kita tidak bisa diombang-ambingkan oleh ajaran sesat, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan masalah-masalah yang kita alami, membuat kita jadi luntur iman dan harapan kita, membuat kita jadi mudah putus asa. Bagaimana caranya? Inilah yang diberitakan oleh firman Tuhan pada ayat 19. Diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu memberikan kita dampak yang luar biasa. Saudara-saudari, firman Tuhan berkata pada ayat ini, di dalam nats ini ayat 19, kita harus tekun mempelajari dan memperhatikan firman Allah supaya kita tidak mudah termakan oleh hoax, ajaran sesat, atau provokasi orang-orang yang dekat dengan kita. Jadi tidak hanya selalu ajaran sesat dari luar, orang terdekat pun bisa memberikan ajaran yang tidak benar kepada kita. Firman Tuhan itu penting untuk kita hidupi. Ada berapa jemaatkah yang setia dan tekun membaca firman Tuhan di tempat ini?
Tidak perlu mengangkat tangan atau kita melakukan sensus penduduk di sini. Tapi silakan direnungkan di dalam hati kita. Seberapa tekunkah saya membaca firman Tuhan? Atau saya ini hanya melihat dan mempertunjukkan seolah-olah saya orang baik, tapi ternyata firman Tuhan ini tidak pernah saya gumuli. Ayat 19 mengajak kita untuk tekun membaca firman Tuhan. Ada berapa banyak muda-mudi di sini yang sudah selesai membaca Alkitab? Sampai tahun 2023 ini. Usianya mungkin sudah ada yang lebih dari 20 tahun ini, muda-mudi yang belum menikah tentunya. Kalau ada di antara kita di ruangan ini belum pernah sama sekali menyelesaikan Alkitab, pembacaan Alkitab, lalu engkau berharap engkau jadi orang yang kuat menghadapi tantangan zaman, impossible, gak mungkin. Firman Tuhan pegangan kita menghadapi tantangan, menghadapi cobaan hidup. Pemuda-pemudi, bakarlah dalam hatimu sepulang dari tempat ini membaca firman Tuhan. Atau ada keluarga-keluarga muda, baca firman Tuhan bersama. Atau setiap keluarga bersama dengan suami, istri, anak-anak kumpul baca firman Tuhan, baca ayat harian almanak, mendengarkan yang telah tersedia. Berapa banyak di antara kita yang tekun membaca firman Tuhan? Atau ada yang awalnya 2023, revolusi tahun 2023, baca Alkitab sampai selesai. Ada yang seperti itu? Nah, udah masuk bulan Maret, kejadian pun gak lulus-lulus. Boro-boro ke Wahyu kan begitu. Revolusi, tinggallah revolusi. Mari baharui hidup kita, baik parhalado, baik jemaat. Karena kalau kita tidak tekun baca firman Tuhan, itu kelihatan dari ucapan kita, pikiran kita, tindakan kita, attitude kita, sikap kita. Dan firman Tuhan ini memberikan kepada kita ternyata suatu hal yang berarti. Firman itu seperti pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Ayat 19, firman itu seperti pelita. Ini metafora ya Bapak Ibu, gambaran yang diberikan Petrus. Kenapa sih penting firman Tuhan itu kita baca setiap hari? Kenapa saudara-saudari penting membaca firman Tuhan dengan tekun? Lihat ayat 19, firman itu seperti pelita. Pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Tidak ada pelita bercahaya di tempat terang. Pelita itu hanya berfungsi di tempat yang gelap. Terangnya semakin terlihat. Dan ini salah satu gubahan lagu yang sangat terkenal dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sebelum kita nyanyikan, ini sudah tidak sabar sepertinya tarik nafas mau nyanyi semua ya. Nah, saya memberikan fakta menarik dulu tentang pelita pada zaman dulu. Jadi pelita ini salah satu alat yang cukup penting pada tradisi Yahudi. Kenapa? Kalau sudah gelap, setiap rumah tangga harus punya pelita. Kalau mau keluar, rumah tangga harus setiap orang harus membawa pelita. Kalau sekarang kan ada handphonenya, tinggal bikin senter. Kalau dulu tidak, pelita. Dan yang menarik dari pelita, saudara-saudari, kalau orang pegang pelita, jarak yang bisa dia lihat hanya kurang dari 1 dan 2 meter. Jadi 1 dan 2 meter saja yang bisa dilihat jalannya dengan pelita yang dia pegang. Lalu 3 meter kesananya kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan, hanya gelap saja. Lalu bagaimana supaya dia bisa sampai ke meter selanjutnya, ke jalan yang selanjutnya? Dia harus berjalan, tapi harus tetap membawa pelita. Supaya jalan yang gelap di sana itu, yang tidak terlihat itu, bisa dia jalani dengan pelita. Maka Mazmur mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Kalau kita tidak pernah baca firman, gelaplah semuanya. Firman inilah, pelita inilah yang membimbing kita berjalan. Kalau engkau takut, firman pelita yang membuat engkau menjadi kuat. Kalau engkau takut memikirkan masa depanmu, muda-mudi, atau kita takut memikirkan hidup kita selanjutnya, atau seperti tadi gereja mengumumkan kita defisit sekian ratus juta, kita akan rencanakan ini dan itu. Firman menjadi pelita bagi gereja, maka jalan gelap itu akan terbuka. Firman-Mu pelita bagi kakiku.
Kita boleh nyanyikan dan menghayati lirik gubahan Mazmur ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisi. Asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tidak ada orang yang bisa kuat menjalani hidup tanpa tekun membaca firman Tuhan. Jangan harap kita kuat dengan segala problem yang kita alami tanpa firman Tuhan. Jadi siapapun kita yang tidak pernah baca firman Tuhan, hari ini kita ditegur keras. Seberapa sering kita membaca firman Tuhan? Apakah hidup kita terasa berantakan? Apakah hatimu terasa kosong? Atau yang kau cari tidak juga kau temukan? Atau kau menerima penghinaan? Engkau merasa begitu bergumul? Firman menjadi pelita. Takkan ku takut dan takkan ku ragu, asal Kau di dekatku, bersamamu selamanya. Dan yang kedua, firman Tuhan itu juga dikatakan sebagai bintang timur. Saudara-saudari ingat bintang timur? Ketika Yesus lahir, orang Majus itu melihat bintang timur. Dan dengan melihat bintang timur, ayat 19 mengatakan firman Tuhan itu seperti bintang timur. Dengan bintang timur itu, orang Majus sampai melihat Yesus yang lahir. Kita kalau tidak memakai firman Tuhan seperti bintang timur, kita gak akan sampai di tujuan akhir kita, yaitu surga, kekekalan. Jadi saudara-saudari, khotbah ini ditutup dengan sebuah gubahan yang indah. Tekunlah membaca firman Tuhan. Mulai hari ini, siapapun kita, baik jemaat, baik para halado, mari tekun membaca firman Tuhan, supaya firman itu mengubahkan kita. Firman menjadi pelita kita, dan firman menjadi bintang timur yang membawa kita, mengarahkan kita. Walaupun kita tidak tahu harus kemana, walaupun kita tidak tahu dan tidak tahu seberapa kuat kita, tapi dengan bintang timur itu yang akan kita ikuti, seperti firman Tuhan gambarkan, kita tidak akan tersesat. Pada ujungnya kita akan sampai. Jemaat yang dikasihi, kiranya firman hari ini menginspirasi kita, menguatkan kita, mengubahkan hati kita, membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Firman Tuhan yang hidup memberkati kita semua. Amin.